Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugrah Pratama akan mempresentasikan mengenai menulis aplikasi Unit of Meeting pada modul admin dan pengelola rapat studi kasus Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Langsung saja dari latar belakang. Rapat merupakan salah satu kegiatan rutin yang sudah menjadi bagian dalam sebuah institusi ataupun perusahaan. Jenis rapat juga bisa dalam rangka koordinasi, persiapan pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban, perencanaan, dan pelaporan. Berdasarkan berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Fakultas Ilmu Terapan, di dalam Fakultas Ilmu Terapan ini, dalam mengadakan rapat itu, dimulai dari mengundang para peserta rapat, dan mengundang para peserta rapat ini masih menggunakan via grup chat atau pesan singkat. Lalu ketika rapat itu notulensi rapat diketik di dalam template pada Microsoft Word. Lalu untuk penugasan rapatnya itu bisa dibacakan oleh sekretaris langsung ketika rapat, ataupun sekretaris memberikan penugasan kepada pihak yang diberi penugasan melalui grup chat atau pesan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada progres penugasan rapat ini di dalam Fakultas Ilmu Terapan untuk saat ini tidak ada follow up progres penugasan. Maka dari itu, dari permasalahan tersebut, maka dibuatlah aplikasi Unit of Meeting untuk modul sekretaris dan pengelola rapat. Lalu ada rumusan masalah yang pertama itu bagaimana memfasilitasi sekretaris dalam membuat, menyebarkan, dan mengarsipkan undangan rapat. Lalu bagaimana memfasilitasi sekretaris dalam membuat dan mendistribusikan template standar notulensi Universitas Telkom. Lalu yang ketiga, bagaimana memfasilitasi sekretaris dalam menyampaikan penugasan kepada dosen atau karyawan sesuai dengan keputusan pada notulensi. Yang terakhir, bagaimana memfasilitasi sekretaris dalam mengetahui progres penugasan hasil rapat. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, memfasilitasi sekretaris dengan menyediakannya fitur undangan rapat. Lalu memfasilitasi sekretaris dengan menyediakannya fitur notulensi rapat. Yang ketiga, memfasilitasi sekretaris dengan menyediakan fitur penugasan rapat. Lalu yang terakhir, memfasilitasi sekretaris dengan menyediakannya fitur progres penugasan rapat. Lalu alat pendukung pengembang aplikasi. Ada CodeIgniter sebagai framework ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP, lalu menggunakan Sublime Text 3 untuk script editornya, dan database menggunakan MySQL. Langsung kepada proses bisnis undangan rapat existing. Dimulai dari dekan membuat perintah membuat undangan rapat, lalu sekretaris menerima perintah untuk membuat undangan rapat, lalu sekretaris membuat undangan rapat dan selesai. Untuk proses kirim undangan rapat yang sekarang berlangsung itu, sekretaris menyiapkan undangan rapat, lalu sekretaris menyebarkan undangan rapat. Undangan rapat itu bisa disebar melalui via email ataupun grup chat. Lalu undangan rapat telah disebarkan. Lalu yang ketiga, proses bisnis buat notulensi rapat yang existing atau yang sekarang. Terus sekretaris menghadiri rapat, ketika rapat berlangsung, sekretaris membuat notulensi rapat, setelah itu sekretaris menyimpan notulensi rapatnya, dan notulensi rapat berhasil dibuat. Lanjut kepada proses bisnis penugasan hasil rapat, dimulai dari sekretaris membuat penugasan dari notulensi rapat, lalu sekretaris memberikan penugasan kepada pihak terkait. Jika rapat masih berlangsung, sekretaris itu membacakan penugasannya. Apabila rapat sudah selesai, sekretaris akan memberikan penugasan melalui grup chat atau chatting kepada pihak yang bersangkutan. Lalu untuk proses bisnis buat undangan rapat usulan ini dimulai dari dekan atau wakil dekan login pada aplikasi, lalu pilih menu rapat, lalu pilih menu buat agenda rapat, lalu membuat perintah pembuatan undangan rapat, lalu kirim perintah. Lalu sekretaris akan mendapatkan perintah untuk membuat rapat. Pilih menu undangan, lanjut kepada pilih create undangan, lalu sekretaris membuat undangan rapat, dan ketika undangan rapat telah dibuat, maka akan dilanjutkan dengan lihat list undangan. Apabila undangan rapat telah dibuat, maka sudah selesai, dan apabila belum selesai, maka akan dikembalikan kepada menu pilih create undangan untuk membuat undangannya kembali. Lalu proses bisnis kirim undangan rapat yang usulan, dimulai dari login, lalu membuka menu undangan, lalu membuka list undangan, lalu
kirim undangan rapat yang akan dipilih. Selesai. Lalu ada proses bisnis buat notulensi rapat yang usulan. Yang pertama itu pilih menu notulensi, lalu pilih menu buat notulensi. Setelah itu insert data notulensinya. Jika berhasil dibuat, maka halaman aplikasi akan diarahkan kepada halaman list notulensi. Apabila notulensinya tidak terbuat, maka akan dikembalikan ke menu buat notulensi. Lalu ada proses bisnis buat penugasan hasil rapat. Dimulai dari login, lalu membuat menu notulensi, membuka menu notulensi, lalu sekretaris membuka list notulensi. Setelahnya, apabila ketika masih rapat, maka sekretaris membuka notulensi yang dibuat dan sekretaris membacakan notulensi dan penugasan yang dibuat. Nah, selesai. Tapi apabila ketika rapat telah selesai, maka sekretaris bisa langsung mengirimkan penugasan kepada PIC ataupun kepada pihak yang diberi tugas secara bersamaan ataupun ya bareng, ya seperti itu. Lalu setelah itu terus proses bisnis view progress penugasan rapat dimulai dari login, lalu sekretaris membuka menu penugasan. Setelah itu membuka lihat progres, lanjutkan dengan buka progres penugasan, lalu selesai. Untuk use case diagram ini yang diberi kotak ini adalah bagian yang saya kerjakan. Di sini saya mengerjakan ada create penugasan rapat, create penugasan rapat, create penugasan rapat, mengelola data karyawan, mengelola akun, view progress penugasan rapat. Tetapi untuk membuat undangan rapat itu diperlukan pengajuan rapat yang dilakukan oleh dekan atau wakil dekan. Lalu untuk membuat notulensi rapat itu harus ada undangan rapatnya, dan apabila ingin membuat penugasan rapat itu harus berdasarkan dari notulensi yang telah dibuat. Lanjut kepada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ini adalah ERD dari aplikasi Microsoft Meeting. Bisa lihat dari memiliki hubungan mengundang karyawan, dan karyawan itu membuat undangan. Lalu penugasan dengan karyawan itu penugasan dikerjakan oleh karyawan. Dan untuk undangan dan notulensi itu adalah undangan menghasilkan notulensi dan notulensi menghasilkan penugasan. Oke, selanjutnya langsung demo aplikasi. Ini adalah halaman login dari Minute of Meeting dan saya akan login sebagai sekretaris. Untuk sekretaris sendiri ini, sekretaris bisa mengelola data karyawan. Saya akan mencontohkan sekretaris membuat data karyawan. Buka menu karyawan, lalu tambah data karyawan. Isi aja datanya. Foto. Emailnya itu. Ya saya isi. Nah, jabatannya ada banyak. Di sini saya akan menjadikan Eko sebagai dosen SI. Username-nya Eko. Data karyawan telah berhasil disimpan. Lalu kita akan coba membuat undangan rapat. Klik menu pesan untuk melihat pesan yang ada dalam inbox dari sekretaris. Lalu kita buat perintah rapat pengadaan sarana prasarana. Dan ini adalah ada informasinya. Lalu kita coba klik buat undangan. Ini ada nomor undangan, tanggal rapat, perihal, tempat rapat, waktu rapat, peserta. Pesertanya sudah saya tambahkan Eko yang tadi kita buat. Dan untuk PIC itu sekretaris fakultas. Kita buat undangan. Setelah buat undangan, kita approve dulu untuk kehadiran dari si pesertanya. Kita buka akun dari yang kita buat tadi. Dapat ada pesan. Undangan rapat sarana prasarana yang tadi kita buat. Kita hadir.
Lalu kita kembali ke bagian dari sekretaris. Ini adalah bagian dari menurut teman saya, bagian supervisor dan karyawan. Kita login kembali sebagai sekretaris. Nah, lalu sekretaris tadi kan si sekretaris ini ditunjuk menjadi PIC atau penanggung jawab. Hadir, sekretaris ini hadir menjadi PIC-nya. Berhasil menjadi PIC, lalu setelah tunangan kita coba buat notulensi rapat. Notulensi rapat dari rapat pengadaan secara pelaksana yang tadi undangan yang kita buat. Kita buat rapat. Kita buat notulensi rapat. Agendanya perbaikan sarana prasarana. Untuk topiknya sendiri, kalau saya contohkan sarana pembahasan itu saya contohkan banyak sarana prasarana yang merusak. Untuk tindakan perbaikannya saya isi membeli barang baru atau membeli sarana baru. Targetnya sekitar 6 bulan. Harusnya disegerakan atau rutin. Lalu buat notulensi. Setelah notulensi terbuat, nah ini notulensinya berhasil membuat notulensi rapat pengadaan sarana prasarana. Ini notulensi tadi. Sekarang kita membuat penugasan rapat dari hasil notulensi yang tadi kita buat. Itu rapat pengadaan sarana dan prasarana. Kita buat penugasannya, buat penugasan rapat. Di sini ada informasinya, nomor tugas, nama rapat, peserta yang tidak hadir, peserta rapat yang hadir, tindakan perbaikan dan tugas rapat. Tugas rapatnya tadi membeli sarana. Deadline-nya saya coba contoh besok tanggal 11 Juni. Karyawannya itu berhasil memberikan penugasan kepada Eko atau berhasil membuat tugas rapat pengadaan sarana dan prasarana. Sekarang saya akan keluar dari akun ini dan akan mencoba submit tugas dari bagian bagian karyawan dan supervisor. Ini akun yang tadi kita buat, pesan, lalu ada tugas. Kita buat tugas. Langsung saja kita upload file. Ramos. Ini saya contohkan saja itu sebagai itu penugasannya. Lalu ini catatannya kita isi selesai. Kita berhasil menjadi tugas. Lalu kita kembali login sebagai sekretaris. Lalu bisa langsung dari dashboard, kita lihat scroll ke bawah, lalu ada progres tugas rapat. Tugas membeli sarana. Satu tugas dikerjakan aja besok. Kita buka, bisa kita buka langsung dari dashboard, kita lihat, dan bisa kita download juga. Barangkali kita kan pengen melihat penugasannya seperti apa dan bisa kita memberikan penilaian di sini. Kita tekan download, berhasil untuk download dan lalu catatannya selesai, maka si ubas terus tugasnya jadi selesai. Sudah di update progres penugasannya dan bisa dilihat rapat pengadaan sarana untuk karyawan Eko selesai. Untuk itunya bisa kita lihat juga pada profil dari karyawan tersebut atau supervisornya.
Login kembali, kita lihat status yang ada dalam karyawan tersebut. Nah, tadi sudah di-approve oleh sekretaris, maka tugas rapat pengadaan sarana prasarana itu menjadi selesai karena sudah di-approve oleh sekretaris. Mungkin sekian demo aplikasi dan presentasi untuk aplikasi Minute of Meeting pada modul sekretaris dan admin, sekretaris dan pengelola rapat. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.